Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Jaya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini saya mendapat servisan TV LED LG ukuran 32 inch dengan tipe yaitu 32LB530A ya. 32LB530A LG 32 inch dengan kerusakan tiba-tiba TV ini mati total. Jadi ketika dinyalakan pada malam hari terus dimatikan lalu dinyalakan lagi pada waktu pagi harinya, itu tiba-tiba TV ini mati total. Oke, coba saya akan tancapin ke listrik terlebih dahulu. Dan di sini lampu indikator tidak nyala sama sekali ya. Tidak nyala sama sekali untuk lampu indikatornya. Oke, langsung saja saya akan bongkar dan cek komponen pada blok PSU. Untuk keadaan TV mati total seperti ini, kemungkinan di blok PSU itu bermasalah ya. Besar kemungkinan yang bermasalah adalah di blok PSU nya. Oke, langsung saja saya akan bongkar terlebih dahulu ya. Oke, jadi tampilan mesin bagian dalamnya seperti ini ya. Untuk TV LG 32 inch ini, di sini ada mainboard, di sini ada blok PSU, terus di sini ada Ticon, di dalamnya ini ada Ticon. Oke, di sini saya akan fokus ke bagian PSU ini ya. Apakah mungkin ada yang komponen yang short atau gimana, kok nggak mau nyala sama sekali. Oke, yang pertama saya akan cek sekring terlebih dahulu, lalu lanjut untuk komponen selanjutnya ya. Oke, sekarang saya akan kerjakan terlebih dahulu untuk TV LED ini. Jadi sebelum saya kerjakan lebih lanjut, tampilannya seperti ini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini yang rusak sudah ketemu. Untuk komponen C keramik short ya. Oke, yang pertama-tama saya lakukan yaitu mengecek pada bagian blok PSU ini ya. Jadi untuk sekring ini saya ganti dengan lampu bohlam seperti ini. Ini ukurannya 100 watt 2. Lalu tadi saya cek untuk bagian blok PSU ini, ternyata di tiap-tiap tegangan pinnya ini 0 ya. Jadi tidak keluar sama sekali. Jadi untuk tegangan di sini yang mengarah ke mainboard itu tidak ada sama sekali. Dan di sini terlihat ada ground 12 volt, 24 volt, ground terus 3,5 volt. Di sini juga itu tadi semua juga tidak ada sama sekali atau 0 volt ya. Nah, kenapa kok bisa 0 volt? Terus di sini itu ada tegangan. Di sini untuk elko 450 volt ada tegangan ya. Nah, kemungkinan ada diode yang short. Oke, saya balik dulu. Kemungkinan ada diode bagian sekunder itu ada yang short ya teman-teman. Ini di sini ini diode, ini bukan FET, bukan ya, ini diode. Nah, setelah saya cek, cara pengecekannya bagaimana mas? Cara pengecekannya yaitu saya melepas kabel yang mengarah ke mainboard ini, saya lepas dulu. Untuk backlightnya ini saya juga lepas ya, jadi setelah saya lepas, saya ukur kembali, ternyata tegangan di sini, tegangan 12 volt, 24 volt, tegangan 3,5 volt itu ternyata ada ya. Nah, jadi prediksi saya blok PSU ini tidak ada yang short, tidak ada komponen yang short di bagian blok PSU ini ya, power supply ini. Nah, terus saya tancepin lagi untuk ininya, kabel yang mengarah ke mainboard, dia kembali tidak ada tegangan. Nah, langsung saja saya fokus pada mainboard ini ya, Lalu cara saya pengecekannya yaitu, untuk cara pengecekannya yaitu dengan saya menggunakan AVO analog kali 1 ohm. Jadi ininya dibalik,
seperti ini ya. Untuk yang ini kabel hitam pada AVO Plus ini saya tancapin ke ground ya, ke ground sini. Nah, di sini saya memperkirakan ada komponen yang short ya teman-teman. Di sini tadi saya perkirakan itu ada komponen yang short. Dan benar saja. Terus yang positif tespen warna merah yang dibalik ditaruh di min AVO itu ini saya tempelin kepada pin 12 volt, 24 volt dan 3,5 volt ya. Oke, seperti ini ya. Ini misalkan ini di ground. Ini sudah di ground ya. Nah, lalu saya tempelkan seperti ini pada keramik atau C seperti ini ya. C atau kapasitor SMD. Dan ternyata yang short itu adalah pin 24 volt teman-teman, seperti ini. Nah, kalau ininya dikasih ke jalur 24 volt ya, ternyata tadi itu setelah saya tempelin ke jalur 24 volt itu ternyata di sini jalan seperti ini. Nah, seperti ini yang seharusnya itu tidak boleh jalan ya teman-teman. Seharusnya itu tidak boleh jalan, seharusnya seperti ini. Kalau ini ground ya, ini loh keramik ini. Kalau ini ground, yang satunya harusnya positif ya, jadi tidak boleh bergerak sama sekali untuk jarum AVO-nya. Kalau ini bergerak, di kaki satunya bergerak, itu tandanya kemungkinan ini short. Dan ternyata betul. Jadi setelah saya ini tadi short ya, ini tadi short, terus di sini tadi juga short, di sini tadi juga short. Nah, yang pertama saya lakukan yaitu ini melepas keramik yang terletak di sini. Yang saya lakukan yaitu melepas keramik atau C atau kapasitor di sini ya. Ternyata tetap ada yang konslet. Lalu saya melepas yang ini, yang besar ini, bentuknya seperti ini, tapi di bagian ini ya. Lalu saya melepas ini dan alhamdulillah pin 24 volt tidak lagi konslet dengan ground. Nah, jadi untuk penyebab kerusakan TV LG ini yaitu terletak di kapasitor ini ya. Dan ini untuk di sini tuh untuk jalur yang mengarah kepada IC suara ya. Kenapa saya bisa tahu IC suara? Di sini dia itu dekat dengan soket speaker. Nah, ini soket speaker. Di sini ada kumparan. Terus mengarah ke bagian ini. Nah, di sini tadi ini adalah tegangan input untuk menyuplai IC suara ini ya. Nah, jadi seperti itu. Setelah saya lepas pada kapasitor ini, lalu saya ukur kembali, ternyata dia tidak konslet atau short dengan jalur ground ya. Di sini bisa terlihat ini groundnya. Lalu saya pindah. Nah, di situ dia tidak berjalan. Nah, ini yang normal seperti ini. Kalau yang enggak normal seperti ini ya. Ini ground, yang bawah ini ground. Lalu di atasnya tidak boleh bergerak. Nah, di sini dia bergerak. Oke, di sini dia bergerak ya, teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan jalur 24 volt short dengan jalur ground. Jadi tegangannya semua hilang di sini. Tapi alhamdulillah di sini sudah ketemu, yaitu penyebabnya yaitu itu tadi, kapasitor itu tadi ya. Nah, setelah dilepas seperti ini, saya tancapin lagi, saya rakit kembali. Saya cek untuk layarnya tadi, alhamdulillah sudah nyala ya. Dan sekarang saya akan cek layarnya terlebih dahulu. Saya akan perlihatkan layarnya ya. Di sini untuk bohlam saya sudah tidak pakai lagi, saya akan lepas, saya akan ganti dengan sekring. Di sini saya akan skrup kembali untuk memperlihatkan gambar ya. Oke, di sini sudah saya pasang. Ini saya skrup satu. Di sini juga saya skrup satu untuk tes ya, untuk tes.
Oke, di sini sudah saya tancapin untuk antenanya. Saya angkat terlebih dahulu. Oke, nah ini tapi belum saya tancapin ke listrik ya. Oke, saya lihat dulu, saya periksa dulu. Oke, sudah aman. Saya tancapin ke listrik dulu ya. Dan alhamdulillah sudah nyala ya. Tapi ini layarnya redup, ini layarnya tidak bisa terang. Terus untuk backlightnya ini ya, backlightnya ini apa itu, kemungkinan dia lepas dari kacanya itu ya, dari kacanya. Ini suaranya kok mati-mati, kenapa ya ini suaranya? Mungkin antenanya ya. Oke, saya pindah channel terlebih dahulu. Saya colokkan kembali, lampu indikator nyala merah. Lalu saya akan pencet tombol on off. Saya akan pencet tombol on off, on. Oke, lampu indikator mati dan layar jadi seperti ini ya layarnya ya. Dan ini untuk yang ini kemungkinan, nah ini sangat ketara, sangat kelihatan sekali ya, bahwa ini untuk backlightnya itu lensanya atau kacanya itu lepas. Jadi seperti ini. Di sini nggak lepas, yang lepas adalah ini. Dan alhamdulillah yang terpenting sekarang TV ini sudah nyala dengan normal ya. Yang awalnya itu tiba-tiba mati dan lampu indikatornya tidak nyala sama sekali ya. Itu penyebabnya ya, yaitu penyebabnya adalah terletak pada kapasitor di mainboard ya, kapasitor SMD. Oke, saya akan matikan TV ini terlebih dahulu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang saya kerjakan tadi untuk memperbaiki TV LG ini ya. Yang pertama saya lakukan yaitu fokus pada blok power supply ini ya. Yang pertama saya lakukan yaitu sekring ini saya ganti dengan lampu bohlam seperti ini. Jadi kalau ada komponen yang short di primer ataupun di primer, itu lampunya ini menyala bahwa terjadi kerusakan di bagian primer. Setelah saya cek di blok PSU, ternyata di tegangan ini 0. Tegangan ini tidak ada semua, tegangan 12 volt, 24 volt, 3,5 volt itu 0. Lalu kemudian saya melepas pada soket ini, soket kabel yang mengarah ke mainboard saya lepas. Setelah saya lepas, alhamdulillah tegangan di sini muncul. Tegangan di sini ada ya. Tegangan 12 volt, 24 volt itu ada. Nah, lalu saya tancapin kembali ini. Jadi saya tancapin kembali. Loh, kok 0 volt? Nah, berarti yang rusak yaitu di komponen yang di mainboard ya. Jadi saya langsung fokus kepada mainboard di komponen ini. Oke, saya akan lanjut lagi, yaitu saya fokus kepada bagian mainboard ya. Lalu saya cek cara pengecekannya seperti tadi, pakai AVO analog kali 1 ohm. Yang test pen positif itu dikasih ke ground, yang test pen negatif itu dikasih ke pin 12 volt, 24 volt, dan 35 volt. Oke, jadi ini saya lepas dulu. Oke, sebentar ini. Nah, jadi di sini ada pin tegangan dan ini ada beberapa pin. Yang test pen positif dikasih ke ground, yang test pen negatif pada AVO dikasih ke pin ini ya, 12 volt, 12 volt, 24 volt, 3,5 volt di sini. Ya, nah tadi yang short dengan ground atau yang konslet dengan ground itu yang jalur 24 volt. Jadi yang tegangan 24 volt ini tadi konslet atau short dengan jalur ground. Nah, di sini tidak ada komponen. Jadi saya
di sini saya balik, tidak ada komponen, jadi ya saya fokus ke depan ini ya, di depan mainboard. Lalu saya fokus ke apa yang menyebabkan tegangan atau pin 24 volt itu short dengan ground. Setelah saya cek semua komponen, ternyata ada C di sini, C kapasitor ini ya, kapasitor SMD ini. Ternyata di sini ada yang konslet dengan ground. Yang pertama-tama saya lakukan yaitu melepas C di sini atau kapasitor di sini. Ternyata sama saja ya, tetap konslet dengan ground. Lalu saya melepas pada bagian ini, pada bagian di sini ya. Nah, ini tadi yang terlewati jalur 24 volt, yaitu sini, ke sini, lalu mengarah ke ini, IC ini. Nah, setelah saya lepas pada kapasitor SMD yang di sini, alhamdulillah saya cek kembali lagi, dia langsung tidak short dengan ground ya. Saya lepas seperti ini, lalu saya cek dia tidak short dengan ground, lalu saya tancepin ke blok PSU, langsung tegangan di sini muncul semua. Jadi tegangan 12 volt, 24 volt, 3,5 volt itu muncul semua ya. Nah, jadi yang menyebabkan tegangannya hilang di sini itu tadi adalah C kapasitor yang terletak di mainboard ini ya. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Setelah saya rakit dan alhamdulillah langsung nyala gambar, akan tetapi gambarnya yaitu tadi backlightnya itu kemungkinan lepas, jadi dia tidak rata, untuk nyalanya itu tidak rata. Nah, mungkin video kali ini memperbaiki TV LED LG sampai di sini dulu. Yang awalnya TV ini mati total, lampu indikator juga tidak nyala, dan sekarang sudah lampu indikator nyala dan juga muncul gambar ya. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu, semoga bermanfaat untuk teman-teman servis pemula seperti saya ya, yang baru belajar memperbaiki TV LED ini. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Ini. Kalau yang ini dia tidak bisa ya. Ini blank putih, saya nggak bisa. Kalau yang ini sudah jadi. Ini yang kemarin saya perbaiki. Oke, terima kasih.